Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan sekalian, perkenalkan nama saya Feby Febrianti Fitria. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Dalam video kali ini, saya akan memberikan promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan terkait dengan salah satu contoh perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah tangga dengan tema Ayo bergerak dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur. Tujuan saya melakukan promosi kesehatan atau pendidikan kali ini supaya kawan-kawan semua tahu, mau, dan juga mampu melakukan aktivitas fisik secara teratur. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Untuk pertanyaan pertama, apakah sama antara aktivitas fisik dan juga olahraga? Nah, kedua hal tersebut tentunya berbeda, karena dari segi pengertian pun sudah berbeda. Saya jelaskan dari aktivitas fisik terlebih dahulu. Jadi, untuk aktivitas fisik ini merupakan pergerakan jasmani atau fisik kita yang dilakukan oleh otot tubuh dalam tubuh kita yang memerlukan pengeluaran energi atau tenaga untuk melakukannya. Itu aktivitas fisik. Selanjutnya, olahraga. Nah, olahraga itu bisa kita sebut dengan latihan fisik. Nah, latihan fisik ini atau olahraga ini termasuk ke dalam aktivitas fisik. Namun, dalam pelaksanaannya berbeda. Karena untuk olahraga atau latihan fisik ini merupakan aktivitas fisik namun yang terencana, terstruktur, berkesinambungan, dan juga melibatkan gerakan tubuh yang berulang-ulang dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Jadi, kedua hal tersebut antara aktivitas fisik dan juga olahraga berbeda. Karena pada saat kita melakukan olahraga, tentu kita telah melakukan aktivitas fisik. Namun sebaliknya, pada saat kita melakukan aktivitas fisik, belum tentu kita telah melakukan olahraga atau latihan fisik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan bahas topik pertama dulu, yaitu terkait dengan aktivitas fisik. Nah, untuk aktivitas fisik ini ada 3 jenis berdasarkan tingkatannya, mulai dari tingkatan ringan, sedang, sampai tingkatan berat. Nah, pertama, dikatakan ringan apabila dalam melakukannya kita hanya memerlukan sedikit energi, tidak membuat kita berkeringat, dan tidak perlu memerlukan kekuatan otot. Contohnya seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, mencuci kendaraan seperti mobil, mengepel lantai, menyapu lantai, memasak, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam aktivitas fisik dengan tingkatan yang ringan. Yang kedua, tingkatannya sedang. Nah, dikatakan sedang apabila dalam melakukannya kita memerlukan energi yang cukup intens atau terus-menerus, dan memerlukan kontraksi otot. Contohnya berlari kecil, tenis meja, berenang, bersepeda, dan jalan cepat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tingkatannya berat. Nah, untuk yang tingkatannya berat ini bisa dikategorikan ke dalam bentuk olahraga. Karena kenapa? Karena untuk melakukannya kita memerlukan energi yang cukup banyak dan juga memerlukan kekuatan otot dan membuat kita berkeringat sangat banyak. Contohnya adalah berlari, bermain sepak bola, aerobik, terus juga bela diri, dan juga kegiatan outbound. Itu termasuk ke dalam jenis aktivitas fisik dengan tingkatan yang berat. Selanjutnya kita bahas topik kedua, yaitu latihan fisik. Yang kedua, apa atau bagaimana caranya untuk melakukan olahraga atau latihan fisik yang baik dan benar. Nah, tentunya kita dalam melakukan olahraga atau latihan fisik ini tidak semena-mena, tidak asal-asalan. Ada prinsip yang harus kita lakukan dalam melakukan latihan fisik, yaitu sering kita sebut dengan BBTT. Kita singkat dengan BBTT. Untuk B yang pertama, baik. Maksud prinsip yang pertama ini adalah latihan fisik yang kita lakukan harus sesuai dengan kondisi dan juga kemampuan kita. Jadi kita tidak boleh memforsir energi kita yang nantinya membuat kita menjadi drop atau sakit. Jadi kita harus menyesuaikan sesuai dengan kondisi dan juga kemampuan kita dalam melakukan olahraga.
dan juga dilakukan di lingkungan atau di tempat yang sehat, aman, dan juga nyaman. Itu untuk prinsip yang pertama, yaitu baik. Untuk yang kedua adalah dilakukan dengan benar. Maksudnya, dalam melakukan olahraga atau aktivitas fisik ini, kita harus mulai bertahap, mulai dari gerakan pemanasan atau peregangan atau warming up, terus dilakukan gerakan inti, dan nanti di akhir kita lakukan gerakan pendinginan, supaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti cedera dan lain sebagainya. Untuk prinsip yang ketiga adalah terukur. Nah, maksud terukur di sini latihan fisik atau olahraga yang kita lakukan ini kita harus mengukur dulu intensitas dan juga waktu latihan fisik kita. Gitu. Nanti lebih jelasnya saya akan lanjutkan atau saya akan jelaskan lagi di slide yang berikutnya. Untuk prinsip yang terakhir adalah teratur. Nah, maksudnya di sini kita harus melakukan latihan fisik atau olahraga kita dengan frekuensi yang teratur, yaitu yang disarankan 3-5 kali per minggunya dengan selang waktu istirahat. Misalnya kita ambil 3 kali per minggu. Kita lakukan olahraga di hari Senin misalnya. Selasanya kita istirahat, Rabu kita lakukan olahraga, Kamis kita istirahat, baru Jumat kita lakukan olahraga kembali. Jadi 3 kali dengan diselingi waktu istirahat. Nah, selain itu juga jangan lupa lakukan peregangan. Ini menerapkan prinsip yang kedua, yaitu kita lakukan dengan benar, yaitu dengan dimulai dengan peregangan, terus juga masuk ke latihan inti, dan juga masuk ke pendinginan di akhir. Nah, untuk peregangan ini bisa kita lakukan dengan dua jenis. Yang pertama di gambar sebelah kanan itu merupakan peregangan yang pasif atau statis. Nah, contohnya seperti menggerakkan kepala ke atas, ke bawah, ke samping, kanan kiri, terus juga dengan mengangkat kaki di tempat kanan kiri. Itu dan masih banyak bisa dilihat di slide. Dan yang sebelah kiri ini merupakan peregangan atau pemanasan yang aktif. Contohnya seperti memutar kepala, mengayun kedua tangan, terus juga memutar kedua kaki dan lain sebagainya bisa dilihat. Dan untuk lebih jelasnya lagi bisa kawan-kawan lihat di YouTube, itu banyak, tinggal kita cari bagaimana cara melakukan peregangan yang baik dan benar sebelum melakukan olahraga. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini juga bagus sekali. Jadi apa saja sih yang harus kita perhatikan sebelum melakukan olahraga supaya kita tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini ada 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan aktivitas fisik, disingkat dengan singkatan FIT. Untuk F ini merupakan frekuensi. Nah, sebenarnya untuk frekuensi ini telah kita bahas tadi di prinsip yang terakhir, yaitu teratur. Jadi frekuensinya harus teratur, yaitu kita lakukan 3-5 kali per minggu. Nah, namun apabila kawan-kawan telah terbiasa dengan frekuensi 3-5 kali per minggu dan kawan-kawan memiliki waktu luang nih untuk melakukan olahraga, nah lebih baiknya lagi kawan-kawan tingkatkan lagi dari 3-5 kali per minggu menjadi 5-7 kali per minggu untuk melakukan olahraga. Terus I-nya apa? I-nya itu intensitas. Nah, intensitas ini juga berkaitan dengan prinsip yang ketiga, yaitu terukur, yaitu dengan mengukur intensitas. Nah, intensitas ini mencakup menghitung denyut nadi maksimal dan juga menghitung kemampuan bicara atau test talk gitu. Nah, nanti tentang penghitungan denyut nadi maksimal saya akan jelaskan kembali di slide berikutnya. Lanjut ke aspek yang ketiga, itu tipe. Nah, tipe atau jenis olahraga yang kita pilih. Nah, ini juga sebenarnya telah berkaitan dengan prinsip yang pertama, yaitu kita lakukan dengan baik. Jadi kita harus memilih jenis olahraga. Misalnya kita hanya mampu untuk lansia, misalnya tidak dianjurkan untuk nge-gym, tidak dianjurkan untuk angkat beban, dianjurkan misalnya untuk jalan santai saja. Jadi kita harus menilai kemampuan kita dan juga kondisi kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita harus pandai-pandai memilih jenis atau tipe olahraga yang akan kita lakukan. Dan untuk aspek yang terakhir yaitu time atau waktu. Nah, untuk waktu yang disarankan memang 150-300 menit per minggunya. Jadi apabila kita hitung dalam sehari atau sekali latihan, kita lakukan sekitar 30-60 kali per latihannya. Itu untuk waktu yang dianjurkan. Nah, ini merupakan cara menghitung denyut nadi maksimal atau DNM. Nah, rumusnya itu 220 dikurang usia, dan kita akan dapat berapa rentan nadi maksimalnya dengan rumus 50-100
sampai 70% dikali DNM atau denyut nadi maksimal. Contoh kasus misalnya seseorang berusia 20 tahun. Kita hitung berapa sih rentan denyut nadi maksimalnya. Jadi kita hitung pakai rumus 50 sampai 70% dikali DNM. DNM-nya kita dapat dari 220 dikurangi 20, yaitu usia orang tersebut. Jadi kita dapat DNM-nya adalah 200. Kemudian kita hitung 50% dari 200 kita dapat 100, 70% dari 200 kita dapat 140. Jadi untuk rentan normal denyut nadi maksimal dari orang usia 20 tahun adalah 100 sampai 140 kali per menitnya. Jadi rumus ini berguna bila Anda ingin mengecek apakah nadi saya itu normal pada saat olahraga atau tidak. Jadi kita lakukan aja, kita hitung aja sesuai usia kita. Jadi nanti kita dapat lihat berapa sih rentan nadi maksimal yang normalnya sesuai usia kita. Selanjutnya, apa sih manfaat dari melakukan olahraga atau aktivitas fisik? Nah, banyak sekali. Ini saya hanya sebutkan 6 saja dari sekian banyak manfaat melakukan aktivitas fisik dan juga latihan fisik atau olahraga. Yang pertama, terhindar dari berbagai penyakit. Penyakit apa saja sih? Contohnya penyakit stroke, penyakit jantung, penyakit keropos tulang atau osteoporosis, penyakit hipertensi atau darah tinggi, dan juga penyakit diabetes mellitus tipe 2 itu bisa dicegah dengan kita rutin melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik. Yang kedua, berat badan terkendali. Yang ketiga, bentuk tubuh menjadi lebih bagus. Nah, kedua hal ini sangat penting terutama bagi wanita karena wanita sering mengalami masalah terkait dengan berat badan dan juga bentuk tubuhnya. Jadi dengan kita melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik secara rutin bagi wanita itu sangat berguna sekali supaya berat badannya tetap ideal dan juga bentuk tubuhnya tetap terjaga. Selanjutnya, manfaatnya adalah membuat otot lebih luntur dan juga tulang menjadi lebih kuat. Yang selanjutnya lebih bertenaga dan juga bugar. Nah, meskipun misalnya ada ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian yang telah berusia 30-an atau 40-an, apabila sering melakukan aktivitas fisik ataupun olahraga, tentunya itu akan membuat kalian tetap bertenaga dan juga terlihat bugar. Dan rencananya membuat kita lebih percaya diri. Nah, itu yang dapat saya sampaikan dari video tadi. Jadi kesimpulannya dan juga sekalian pesan dari saya, kita harus dan juga wajib melakukan aktivitas fisik ataupun latihan fisik atau olahraga karena itu tidak susah untuk kita lakukan karena banyak sekali pilihan mulai dari tingkatan yang ringan, sedang, sampai ke berat atau kita melakukan olahraga. Jadi kita harus menabung dari kita apalagi yang masih muda supaya nanti kita bisa menikmati masa tua yang sehat, bahagia, dan juga sejahtera. Nah, itu mungkin kesimpulan dari video kali ini. Apabila kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan terkait topik yang tadi saya sampaikan, baik itu yang pertama terkait aktivitas fisik ataupun yang kedua terkait latihan fisik, silahkan tulis di kolom komentar pertanyaannya. Dan juga apabila ada dari kawan-kawan yang bisa menyimpulkan terkait apa yang tadi saya presentasikan, silahkan juga tulis jawabannya di kolom komentar. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Semoga video ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan juga umumnya bagi kawan-kawan sekalian yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.